Mega bintang timnas Argentina Lionel Messi dipastikan akan bermain melawan timnas Indonesia. Sambutan hangat dari supporter Indonesia untuk saudara Palestina. Sulit dipercaya mendapatkan mukjizat secara langsung, Sandy Walsh tetap bisa debut bersama timnas Indonesia melawan Palestina dan juga Argentina. Jordi amat gelut brutal di Liga Malaysia. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Mega bintang timnas Argentina Lionel Messi dipastikan akan bermain melawan Indonesia. Ya, Indonesia perlu mengambil pelajaran penting dari kedatangan timnas Argentina di Beijing, Cina, jelang melawan Australia dalam FIFA Matchday. Lionel Messi dan kawan-kawan mendapatkan sambutan yang begitu meriah dari supporter di Cina. Hotel tempat skuad juara Piala Dunia 2022 itu penuh penggemar. Akan tetapi sambutan gila supporter itu tidak selamanya positif. Dikutip dari media Argentina, muncul ketidaknyamanan dari kedapatan supporter di hotel. Para pemain Argentina dilaporkan kesulitan keluar dari hotel karena sesaknya penonton yang begitu girang melihat bintang-bintang dunia di depan mata. Laporan tersebut menyebutkan supporter di Beijing bisa merengsek hingga lobi hotel. Kondisi tersebut yang membuat tim asuhan Lionel Scaloni itu memilih bertahan di dalam kamar mendengar kegilaan supporter di pintu masuk. Kurangnya personel keamanan dalam mengantisipasi besarnya animo supporter disebut menjadi alasan utama situasi yang tidak terkendali itu. Kondisi di Beijing bisa jadi peringatan sekaligus pelajaran penting bagi Indonesia. Supporter di Indonesia bisa tetap menunjukkan gairah besar terhadap Lionel Messi dan Argentina tanpa mengurangi kenyamanan tim Tenggo. PSSI sendiri sudah jauh-jauh hari mempersiapkan strategi dalam mengantisipasi kegilaan supporter Indonesia. Berdasarkan permintaan AFA, mereka meminta PSSI merahasiakan waktu kedatangan dan juga hotel tempat timnas Argentina menginap di Jakarta. Akan tetapi pada zaman yang sudah serba digital saat ini, bisa cukup sulit menahan informasi soal hari atau jam kedatangan dan juga hotel La Albiceleste menginap. Indonesia bisa mengambil pelajaran dari Cina. Oleh karena itu Messi bisa main untuk melawan Indonesia saja, tidak untuk Cina dan Australia. Sambutan hangat timnas Indonesia untuk saudara Palestina. Ya, timnas Palestina yang akan menghadapi timnas Indonesia sudah tiba di Jakarta pada hari Sabtu kemarin dan telah melanjutkan perjalanan dari Surabaya pada hari Minggu kemarin. Skuad Al-Wihda'i yang mendarat di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mendapat sambutan dari Duta Besar Palestina untuk Republik Indonesia, Juhair Al-Sun, beserta ratusan pendukung dari Aqsa Working Group. Dubes Al-Sun mengapresiasi kesempatan yang diberikan Indonesia dalam menggalang persaudaraan di arena olahraga. Ya, saya apresiasi Ketua PSSI yang sudah banyak membantu. Erick Thohir adalah sahabat Palestina sesungguhnya, kata Dubes Al-Sun. Erick pun mengucapkan selamat datang kepada skuad tamu yang dilatih juru taktik asal Tunisia Makram Dobob. Karena ini pertandingan melawan Palestina adalah kepentingan nasional. Dan ini salah satu dari 2 pertandingan besar yang akan digelar di bulan Juni 2023. Merah putih lebih tinggi di atas segalanya. Ingat, ranking Palestina di dunia lebih tinggi dari kita, tetapi meski kalah ranking, Garuda Indonesia pasti bisa optimal, jelas Erick Thohir. Timnas Palestina saat ini menempati peringkat ke-93 dalam daftar ranking FIFA, sementara timnas Indonesia berada di posisi 149. Pertandingan Indonesia versus Palestina akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Rabu 14 Mei 2023. Para pemain tim Merah Putih sudah mulai berlatih sejak 5 Juni kemarin, namun belum semua berkumpul. Beberapa masih harus membela klub masing-masing hingga akhir pekan ini. Skuad Palestina yang berjuluk Singa dari Kanaan menuju Surabaya pada hari Minggu pagi. Sulit dipercaya Sandy Walsh tetap bisa debut di timnas Indonesia melawan Argentina meski sedang cedera.
Ya, kabar buruk dan baik datang dari timnas Indonesia yang melakoni pemusatan latihan di Surabaya. Bek naturalisasi Sandi Walsh dikabarkan mengalami cedera. Manajer timnas Indonesia Sumarji mengkonfirmasi bahwa pemain berdarah Belanda itu memang mengalami cedera. Namun ada kemungkinan Sandi Walsh bisa bertanding melawan Argentina. Ya, untuk Sandi Walsh, hasil MRI ada sedikit cedera tapi bisa kami terapi. Untuk pertandingan melawan Palestina kemungkinan kecil belum bisa bertanding. Tetapi saat melawan Argentina insya Allah bisa dimainkan, ungkap Sumarji. Kondisi itu memungkinkan Sandi Walsh tetap menjalani debut dalam waktu dekat di timnas Indonesia. Hanya saja bek berusia 28 tahun itu tak bisa tampil di Surabaya yang notabene kota kelahiran kakeknya. Jika bicara cedera, Sandi Walsh telah mengalami 3 cedera dalam 2 tahun terakhir seperti dilansir dari laman Transfermarkt. Dari catatan tersebut diketahui bila ia mengalami cedera yang berbeda-beda. Cedera pertama yang dideritanya adalah gangguan aduktor yang memaksanya absen dalam 2 laga pada Maret 2022. Kemudian ia mengalami fraktur tulang selangkangan pada Mei 2022 yang membuatnya nyaris absen selama 2 bulan. Terkini ia mengalami cedera pelvik pada Februari 2023 yang memaksanya absen selama 65 hari. Cedera ini pula yang memaksanya absen dari timnas Indonesia pasca menyandang status warga negara Indonesia. Akan tetapi Sumarji memastikan bahwa Sandi Walsh tidak mengalami cedera kambuhan seperti yang dialami sebelumnya. Ya, saya sudah cek. Memar sedikit saja dalam tulang ototnya. Insya Allah mudah-mudahan saya minta dukungan teman-teman nanti lawan Argentina sudah bisa dimainkan. Mudah-mudahan saja bisa segera bisa pulih sedia kala, imbuh Sumarji. Sandi Walsh sendiri sempat menunda keinginan untuk membela timnas Indonesia. Pemain berusia 28 tahun itu sebenarnya telah mengantongi paspor Indonesia alias status WNI pada Desember 2022 lalu. Dia juga mendapat panggilan pelatih Sintayong untuk tampil di Piala AFF 2022. Sayang klubnya Michelin tidak memberi izin mengingat Piala AFF bukanlah agenda resmi dari FIFA. Bek tangguh timnas Indonesia Jordi Amat terlibat adu jotos jelang laga timnas Indonesia versus Palestina. Ya, sekedar diketahui Jordi Amat termasuk dalam daftar 26 pemain timnas Indonesia yang dibawa untuk menghadapi Palestina di FIFA Matchday Juni 2023. Sesuai jadwal, laga timnas Indonesia versus Palestina bakal digelar di Stadion Gelora Bung Tomo. Jelang duel tersebut, Jordi Amat hampir terlibat insiden adu jotos saat membela Johor Darul Takzim di Liga Malaysia pada lanjutan Liga Super Malaysia. Tepatnya saat JDT menghadapi Terengganu FC di Sultan Mizan Zainal Abidin Stadium. Awalnya Jordi Amat berusaha merebut bola dari pemain Terengganu FC, Ivan Mahmud, dengan memberikan pengawalan ketat. Akan tetapi Ivan Mahmud mampu meloloskan dirinya dari pengawalan bek timnas Indonesia itu. Setelah lepas dari penjagaan Jordi Amat, Ivan Mahmud langsung diganggu oleh pemain JDT lainnya Muhammad Feroz Baharudin. Ketika Feroz Baharudin berusaha merebut bola dari Ivan Mahmud, wajahnya sekilas terkena sikutan dari Ivan Mahmud. Tak terima dirinya diperlakukan seperti itu, Feroz pun langsung mendorong pemain asal Kroasia itu hingga terlibat pertikaian. Seketika Jordi Amat menghampiri Ivan Mahmud dan langsung saja membantainya lantaran tak terima rekan setimnya diperlakukan seperti itu. Bahkan Jordi Amat hampir saja gelut brutal adu jotos dengan pemain Terengganu FC itu. Untungnya asisten wasit yang berada di dekat lokasi kejadian tersebut langsung sigap memisahkan pertikaian tersebut. Pada akhirnya Ivan Mahmud mendapat kartu merah dari wasit pada menit ke-74. Sebelumnya Terengganu juga sempat kehilangan Argzim Radovic pada menit ke-52 karena akumulasi kartu merah. Unggul jumlah pemain, JDT pun berhasil mengalahkan 9 pemain Terengganu FC dengan skor 3-1 lewat gol Fernando Forestieri, Bregson, dan Endrick. Setelah laga ini, Jordi Amat diproyeksikan untuk membela timnas Indonesia melawan Palestina dan Argentina di FIFA Matchday Juni 2023. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silakan kalian tulis di kolom komentar.